وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وجعلنا يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام بالبصرة والملكوت واحلل عقدة من لساني برحمتك سبحانك para jemaah, alhamdulillah dengan malam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lagi lewat kerja-kerja babakan tauhid yang mana tidak lagi kurang untuk mendirikan atau nabi untuk bisa usul pada Allah lewat wasilah pengajian ini. Kita posisi lagi di jalan si rohanianya kita lagi di jalan. Alhamdulillah di nama kesempatan ini kita dinamakan sebentar lagi kita kedatangan itu atau kembali kepada sembelih, kembali kepada menyembelih domba-domba atau menyembelih sapi-sapi ini. Insyaallah di dalam hari ini kita sudah menginjak dalam hari yang ketiga keempat. Mudah-mudahan dalam hari ini kita sudah diberikan pertolongan Allah. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada dosa kita dan dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya dan istiqomah pada Allah dan Rasulnya dan dijauhkan dari balahnya dan digabungkan dari rezeki dengan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Berhubung ini karena kan hari Idul Adha atau bulan rayaku. Kalau secara syariat setiap para tokoh, para kiai atau ahli kitab atau ahli hadis atau ahli dalil betul pernah berhenti-henti selalu membahas daripada keuntungannya bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Nah, kita doakan kepada sahabat-sahabat kita atau saudara kita seiman dan seislam yang sudah melakukan ibadah haji, mungkin sekarang ada yang di Madinah. Kita doain semoga pulang saudara-saudara kita dari tanah suci Mekah, semoga diberikan oleh Allah orang dijadikan haji mabrur dan mabrur. Alhamdulillah bi barakatihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti orang lain sudah melaksanakan ibadah haji, kita belum melaksanakan ibadah haji. Berhubung sekarang ibadah haji sangat mahal harganya, apalagi kalau ONA plus kurang lebih setengah M. 5 tahun kemudian menunggunya kurang lebih 280 juta bayarnya menunggu 5 tahun. 5 tahun sekarang datang, tahun besok berangkat 480 juta, hampir setengah M. Bisa jalan ke tanah suci. Kecil ke tanah suci, mahal. Kecil bagi orang kaya, mahal bagi orang sederhana. Nah, berhubung kita selama ini kita belum melaksanakan ibadah haji, yang sudah haji alhamdulillah, kalau yang belum kita yuk lihat daripada segi waktu, karena waktu kita mungkin masih pada muda, masih bisa kalau daftar sekarang mungkin menunggu
beberapa tahun kemudian sekarang menunggu kurang lebih 20 tahun pun sekarang hampir 105 juta yang menunggu berapa tahun atau 20 tahun kemudian. Nah, berhubung kita mungkin secara logika dan secara pemikiran mungkin umur kita belum nyampe, ataupun kita belum ada rezeki buat untuk berangkatnya, walaupun sudah ada rezeki kita belum bisa, mungkin waktunya masih tergeser-geser. Ya kitalah, karena tidak lain ibadah haji untuk menuju kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Berarti kita secara syariat belum bisa, tapi kita secara hakikat atau secara tariqah. Sebab istilah kita kembali kepada Allah. Jangan sampai kita secara syariat tidak berangkat dan secara tariqat dan hakikat pun tidak bisa. Nah, disitulah manusia kebanyakan, sedangkan umur kita sudah memegang Islam, jangankan memegang Islam sekarang, mungkin dari mulai lahir kita sudah diislamkan oleh orang tua, ternyata Islam sampai sekarang kalau secara syariat belum sempurna. Baru sampaikan zakat, puasa, haji, di dalam ibadah haji itu manis tatoa ilaihi sabila. Keuntungan daripada tanggal hiji sampai tanggal 10, maka dalam kitab dijelaskan, kalau kita dibaca ahli hadis atau bahkan ulama, man syoma hadil ayam akramallahu asharati asya'a. Siapapun yang telah melakukan puasa dari mulai tanggal 1 tanggal 10 sampai ke, maka Allah akan memberikan, yaitu akramahu bi asrati asya. Allah akan berikan kemuliaan kepada orang itu, satu bi barokati bi umrihi, berkah umurnya. Yang kedua wajadati bi malih, akan bertambah-tambah hartanya. Yang ketiga wal hifdu fi yadihi, bakal diraksa dari keluarganya. Wa takfiru li sayiati, dan bakal difaratan kepada kesalahannya. Wa tad'ifu lil hasanati, bakal dilipat-lipat ganjarannya. Wa taskilu li sakarati mautihi, bakal gampang waktu sakaratil mautnya. Wa di'u lidulimati qabrihi, bakal dicaangkeun di jero kuburnya. Wa taskilu limijanihi, maka bakal digampangkeun di dalam timbangan amalnya. Wa najatu min dirkatihi, bakal ditambah-tambah derajatnya. Nah, itu semuanya yang selama ini kita ketika di dalam syariat pasti mengatakan yang kita diiming-iming oleh seperti itu semuanya kepada makhluk. Kenapa seperti itu? Semuanya kita cenderung yang barusan ketika kita melaksanakan puasa daripada yang 10 hari itu, kita menyembahnya masih tetap makhluk. Masih teriming-iming dengan kesenangan hawa nafsu. Masih makhluk. Sekiranya kita dari masa lalu mungkin kami pun selalu menjelaskan tentang itu. Kalau satu penjelasannya lebih panjang lagi, yang kedua lebih panjang lagi. Padahal itu panjang-panjang cuma menunjukkannya kepada makhluk. Pasti menunjukkan kepada makhluk. Ketika manusia belum terbukalah ruhaniyahnya, belum nyampe dikirnya kepada la ilaha illa anta, dikir hakikat, maka disitulah kami menunjukkan semuanya kepada makhluk. Hai orang-orang, wahai jamaah, sembahlah makhluk. Tanpa disadari, maka ketika kita melaksanakan puasa berarti pengen diraksa keluarganya. Berarti kita selama ini melakukan dari kebodohan, yaitu masih menyembah makhluk. Maka
Maka ditingkatkanlah, jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ berarti kita masih tak salah lagi, tak sadar lagi, itu masih penyembahannya masih selain Gusti. Maukah dilakukan? Bagus, lakukan. Salah enggak? Karena di dalam syariat. Apalagi yang sudah 8 atau 9 yang dinamakan hari Tarwiyah dan Arfah. Hari Tarwiyah dan Arfah ketika melaksanakan puasa hari Tarwiyah tanggal 8, maka Allah akan memberikan fadilah atau ganjarannya, yaitu ibadah haji dan umroh. Nah, sekarang sedangkan kalau ibadah haji dan umroh sekarang berapa? Haji sekarang berapa? Tadi kita bahas umroh kalau sekarang bisa sampai 35 atau 30. Haji kalau sekarang bisa 480 juta. Nah, ketika manusia melakukan sholat ini atau puasa hari 8 itu padilahnya seperti itu. Nilai dunia besar dong. Besar nilainya. Mungkin kita belum pernah mendapatkan uang seperti itu. Termasuk saya. Belum. Tapi kita ketika melakukan seperti itu, mudah mendapatkan seperti itu. Maka disitulah nilai dunia untuk akhirat itu tidak ada apa. Sedangkan keuntungan kita puasa Tarwiyah itu ganjaranna sarua jeung haji jeung umroh. Apalagi orang yang melaksanakan puasa Arfah, keuntungannya apa? Wah, jangan ditanya itu. Ganjarannya lebih besar. Tapi lebih besar itu berarti keuntungan buat apa? Besok atau sekarang? Ternyata jika Allah memberikan buat sekarang, berarti besok ketika kita menyembahnya masih makhluk. Berarti padilah kesenangan hawa nafsu, lakukan walaupun masih dalam keadaan kesenangan hawa nafsu. Lakukan. Ketika tidak ada masih menyembah makhluk. Karena di situ saya tidak menyalahkan. Nah, maka keuntungan anak orang yang bertarekat, yang bertarekat dan berhakikat maupun sampai ke bermarifat, orang akan paham di situ. Insya Allah. Nah, berhubung kita tidak pernah atau tak punya uang sebesar itu, sebanyak itu, ketika keuntungan buat di dunia, lakukanlah seperti itu. Nilai di uang 480 juta di sisi Allah. Di manusia mungkin belum pernah punya. Tapi nilai di Allah seperti itu. Tambah dengan umrohnya, pasti nilainya sekian. Nah, kalau sudah punya nilai di sisi Allah secara kemanusiaan, karena tidak ada nilainya, kita tingkatkan untuk melaksanakan haji. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, berarti haji kalau di sisi Allah yang mana? Disebutnya haji thariqah. Bisa kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik? Ayo kita bahas dulu, mungkin yang belum paham secara syariat. Ketika kita jangan takut kita melaksanakan ibadah haji secara syariat karena sudah dibayar. Jangan takut nggak bisa, jangan takut. Karena ada ilmu tawib yang membimbing yang sudah dibayar oleh kita. Kita tak mampu untuk seperti ini, pasti dibimbing, kita hilang pasti dicari. Jangan takut. Pokoknya itu aja.
Karena uang kita di Indonesia, punya sawah, punya kambing, apapun bisa dijual untuk berangkat ke sana. Jangan takut kita hilang, jangan takut. Jangan takut, gak bisa, jangan takut. Karena kita sudah dibayar kepada mutawib atau PT atau negara, jangan takut. Jangan takut, gak bisa lagi. Jangan takut. Jangan takut ketinggalan, jangan takut hilang. Kenapa bisa seperti itu? Itu rasa ketakutan. Makan jangan gak makan. Jangankan makan, jangan takut gak makan karena kita sudah beli. Misalkan di kapal, misal tak pernah makan, jangan takut gak makan. Gak bisa, karena sudah ditanggung. Enak sebenarnya. Mau umroh, mau haji jangan takut. Kalau untuk secara syarenya. Yang kita takuti selama ini kita mengumpulkan uang, berapapun kita uang dikeluarin untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan jarang yang membimbing ruhaniyahnya caranya melaksanakan ibadah haji. Kita memperjuangkan mengeluarkan uang berapa, kita menunggu bukan sebentar, berapa lama menunggu. Kalau ruhaniyahnya kita belum memahami untuk melaksanakan ibadah haji, nah itulah mardud. Di sisi syariat sudah melaksanakan ibadah haji, udah disebut haji. Bahkan ketika disebut haji, kita sudah rasa senang. Kan itu kunjungan. Udah senang kalau gak disebut sama hajinya. Wah, aku sudah jadi haji loh. Sudah gak nyaman. Itu ketahuan di situ. Orang haji, misalkan ketika kita manggil bukan haji, itu udah tahu di situ. Walaupun dia kebaca hati kita, tapi kalau orang yang sudah memahami daripada ilmu keyakinan, ilmu tauhid, setiap orang terpanggil atau dipanggil akan tahu di situ. Nah, itu orang yang sudah kasap di situ. Jangankan seperti itu, jangan hebat orang teh geus haji kunaon mah teu nyebut haji ka urang teh. Komo lamun dina ucapan ngarti. Komo deui lamun dina hate, urang geus kanyawan dulu. Tak ai paribasa ceuk jelema mah leuwih deet teu bisa di leuwih jero bisa diteuleup, hate deet teu bisa dikobet, tapi ku ahli hakiki kakobet lah. Kakobet. Ku ahli psikolog bisa benang. Psikolog malah pikiran. Tapi hakim. Ketika manusiana masih tertutup. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji secara syariat, kita lakukanlah ke sana. Susahkah di sana? Karena suatu saat. Jadi kenapa harus dibahas lagi bab haji ini? Karena kedatangan bulannya. Karena haji itu adalah setahun sekali. Kita jangan lupa. Wirid dan kamari melaksanakan ibadah haji anu 12 teh. Anu 12 teh anu dianggap kutuan Syekh Abdul Qadir Al Zilani itu adalah wiridan haji. Komo lamun urang geus ngadawamkeun kalimah Asmaul Husna yang 12 kemarin, maka orang itu sudah memahami, tidak pernah berhenti melaksanakan haji terus. Nah, kita bahas secara ringkas saja. Secara syariat pasti adalah Ka'bahnya adalah Ka'bah yang kita hadapi adalah di tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah disebutnya Baitullah. Ketika orang melaksanakan ke sana berarti ke Baitullah. Kadang-kadang orang melaksanakan panggilan haji.
Baitullah berarti orang temu di situ orang melaksanakan tawaf. Silahkan lakukan tawaf. Sesudah tawaf lakukanlah melaksanakan mencium hajar aswad. Sesudah melaksanakan mencium hajar aswad silahkanlah sholat di makom Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sesudah itu lakukanlah yaitu melaksanakan sa'i, lakukanlah melaksanakan tawaf atau melaksanakan wukuf, lakukanlah tahallul atau melontar, lakukan seperti biasa. Nah, berhubung kita tidak pernah ke sana, mungkin enggak ke sana, mungkin juga besok atau lusa ada rezeki bisa ke sana. Kita di sini sudah memahami daripada ilmu syariat, maka kita jangan takut ketika kita datang ke sana. Karena akan dibimbing. Maka kita harus pahami dulu ilmu hakikinya di dalam thariqahnya. Kita melaksanakan bertawaf, berarti tawaf itu adalah 7 putaran, yaitu adalah kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Sesudah melaksanakan tawaf berarti 7 putaran, namanya juga setiap jalma berarti naik ke langit. Nah, ketika kita melaksanakan seperti itu, satu kudrat aku dibawa ke sini kuasa Gusti. Irodan aku dibawa ini tujuan Gusti. Ilmu pengetahuan, ilmu ini adalah ilmu semuanya ilmu Allah. Hati harus berbicara seperti itu ketika kita tawaf. Nah, sesudah itu maka kita kalamnya kalam Allah, maka disitulah tempat memberikan makom ibro, kita berikan ibro, memberikan him kepada Gusti. Maka itulah ciri-cirinya ayat kurung telapak kaki Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah telapak. Maka itulah kita di situ melakukan, disuruh oleh Allah, dilakukan secara syariat sholat sunat. Padahal sholat itu di dalam hati atau merasa kita suruhan Gusti. Sholat sunat 2 rakaat merasa dalam hati, merasa perintah Allah titah dibikin ka Gusti. Maka ketika kita pengen mencium hajar aswad agak susah. Kenapa? Contohnya susah karena kesulitan. Kecuali orang yang sulit. Syariat dulu bahas supaya paham. Terus kita sa'i. Sopa marwah. Itu contohnya Nabiullah Ibrahim sareng Siti Hajar. Maka disitulah yaitu diinjak antara gunung Sopa Marwah 7 putaran jauh loh. Diinjak oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi malaikat Jibril keluarlah zam-zam mubarak. Diminumlah zam-zam mubarak. Sesudah itu silahkan melaksanakan wukuf di Arfah berdiam diri. Kalau sudah seperti itu silahkan tahallul, potong rambut, silahkan melontar, babet mata iblis. Tong sieun teu bisa aya nu ngabimbing eta mah cerita. Aya nu ngabimbing. Tong sieun. Ngan anu eueuh nu ngabimbing mah ieu. Eueuh nu ngabimbing, kunaon eueuh nu ngabimbing bahasana? Karena Tuhannya masih nama. Belum ketemu. Nah, ketika melaksanakan ini berarti kembali kepada urang nu teu boga modal, urang nu teu boga duit, urang anu nganungguan waktu. Berarti kudu diteangan karena umur urang mungkin lama, mungkin besok geus rek dipanggil can haji-haji, yuk kita haji hakikat. Yuk kita datang kepada hati. Berarti Ka'bahnya kita adalah hati. Ketika hati kita, inilah kita disembah, tempatnya kita ada dalam hati.
Berarti yang dikonsumsinya adalah oleh ruhaniyah. Ruhaniyah berarti udah mulai ngaji dalam hati. Bila mana manusia yang mulai ngajinya dalam hati, berarti datanglah ke hati, ke Baitullah. Inilah Baitullah, tempat bersemayam Gusti. Dalam dada. Nah, kita ketika melaksanakan sekarang dikembalikan. Kita datang ke sini. Kajian-kajian hati. Melaksanakan berarti darah kita, ruhaniyah kita lagi tawaf ulas. Berputar terus tak pernah berhenti. Sekarang kalau secara haji hakiki sekarang berputar. Wahai para jamaah dibawa ke sini, ini adalah kudratnya Gusti. Lagi tawaf putaran pertama. Terus tujuan Allah bawa ayeuna kita ke sini apa? Irodat, tujuan Gusti. Ilmu yang selama kita bicara ini ilmu Gusti. Hidup Gusti. Basar Gusti. Samiun basir. Kalam Gusti. Berarti kita memahami dong. Tak usah capek dong, cuma ukur ongkos 10.000 beli bensin atau 12.000 bisa haji hadis ya Allah. Bisa? Asal kita paham. Kalau tak paham, liar kan sudah. Nah ini, maka disinilah kita. Nah ketika kita melaksanakan seperti ini, pengen mencium hajaran susah. Nah maka ketika ngaji seperti ini susah ikhlas. Karena rek asup karena pintu hati nage masih kene kahalangan mahjubun kene. Kahalangan ku hawa nafsu, kahalangan ku kebutuhan, kahalangan pamajikan, kahalangan ku budak, kahalangan hese rek ikhlas, kahalangan ku tunu, kahalangan ku nyeri suhu, kahalangan matak di ditu ge arek nyium hajar aswad teh hese teuing. Di dia gerek nyium kana ikhlas rek nyentuh ibadah nu kana hati. Ya, susah. Ini wajah tu wajhi ali pulus. Ini wajah tu wajhi ali dain. Ini wajah tu wajhi ali jauza. Wajah tu wajhi ali walad. Terus si ruhaniah menghadapna kana duit, menghadapna li saum karena ganjaran, menghadapna lil jannah karena surga masih di teangan. Kene si ruhanihna kesenangan hawa. Susah. Matak di ditu ge hese komo lamun wae sombong. Bisa terpercaya cobaan lamun urang ke dinasibkeun ku Allah nepi ka itu karena contoh karena syariat. Karena dialami percobaan, itu bisa dipercobaan ternyata dipakai coba-coba itu bisa. Merasa abdi ngalaksanakan masih kena ngora, merasa abdi masih kena jag-jag, merasa abdi masih sehat, ternyata memaksakan diri hayang nyuber asal dilempar, dibabetkeun, lain kalahkeun nyampe, nu puguh mah kalahkeun ti beubeut ripu. Nyobaan karek coba-coba sadar lagi sadar, cuman masya Allah. Datang ke itu dibabet ke itu bisa nyium hajar aswad. Coba ayeuna diri urang arek lamun boga dalam hati masing-masing kesifatan sifat sombong sok ayeuna lamun sifat sombong sok ibadah cobaan kana hati asupkan hati ngan ngabisikna dinya rasa aku bisa husu, rasa aku bisa sholat, berarti gak bakalan bisa husu.
teu nyentuh kana hatena ge. Karena iblis. Disitulah iblis nu sabenerna. Matak berkeliaran kalau di sisi Allah, ngalaksana ketap kalau di sisi syariat bukan iblis itu ngalaksana ketap. Ketika manusia dalam hatinya masih berpikir aku yang mampu ke sana, aku yang kaya karena aku berjalan usaha terus aku bisa top ke sana, itu berkeliaran itu siapa? Gelap semuanya. Itulah ablasa yublisu iblis. Nah, ketika manusia sekarang dalam hati kita, ketika kita melaksanakan ngaji, kita melaksanakan bisa ngomong, ketika kita melaksanakan bisa berbicara tentang ilmu hakikat, inilah yang sebenarnya iblis. Tong neangan anu bersaing jeung sajeng Gusti kalah. Jadi tong neangan iblis anu jauh. Yang ningali iblis mah gampang, bisa memahami. Ngaca we urang. Ngaca. Urang teh nama asa kasep ta eta. Urang teh dalam hati tapi ngomong gitu. Nah, urang enak geus kasep selaku udah eta. Tong rese. Nah, matak disitulah kita melaksanakan Ibrahim, makom Ibrahim. Nah, bikin ini datang kini. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar. Ini cocok yang berbicara siapa sih? Ini kalam Gusti. Sekarang jamaah datang ke sini. Bisa wiridan sambil duduk. Itu kalam Gusti. Tak pegang di kursi roda ketika ngaji tong nuta. Lamun teu megang pasti berat kana mata. Nah, berarti diri kita ini selama ini kita melaksanakan jadi setan kadang-kadang jadi jadi setan kayak guys hese cek berbahasa komo jadi iblis. Sok coba jadi setan. Urang rek jadi setan hese teu? Hese. Nah, make hese sok salat. Ketika salat jelema komo anu utara salat ya, utara salat. Ketika salat datang ria kakarak jadi setan eta. Eta teh kakarak jadi setan. Ngan jadi setan teh di sisi manusia atau di Allah? Di sisi Allah, di sisi manusia mah orang rajin getol salat berarti itu orang soleh. Padahal di sisi Allah mah orang masih dalam hatinya masih buta, ujub ria takabur masih kena dikuasai dalam hati itu kakarak jadi setan di tengah-tengah syaiton teh syet tengah-tengah. Dosa tengah. Tak urang mah entong lupa jadi entong waka jadi setan entong waka jadi Firaun ge hese. Jadi Firaun ngan resepna jadi dajjal. Rek RT rek RW resep jadi dajjal. Ketika ngadengikeun ngajikeun kieu da urang betah jadi dajjal. Mata sa ayeuna urang hayang jadi Firaun penguasa dunia. Penguasa dunia teh bisa entong waka di luar di rumah we heula cukup. Merasa urang kaya. Ngikuti hawa itu kan jadi Firaun dong. Susah enggak? Susah jadi raja. Ketika orang si ruhanian dimatikan, menghidupkan hawa nafsu berarti hayang jadi Firaun oge susah komo hayang. Nah, tak silakan tingkatkan. Lamun geus memahami pasti belajar dalam hati. Tak dina palebah ngalaksanakeun urang ketika ada kesombongan dalam hati, misalkan dalam dada, setan itu hese rek nyentuh ibadah ikhlas, sodakoh ikhlas, komo kata-kata khusyuk hese dong.
lamun teu paham mah, tapi lamun geus paham mah carana rek nyium hajar aswad teh tong boga sifat kitu, sadar urang teh terlalu la haula wala quwata illa billah, nalenyeng ge bisa nyium. Bisa nyium ke ku Allah dibere jalan mah. Bere jalan Allah itu gimana sih? Carana Allah memberikan jalan untuk bisa mencium hajar aswad itu? Carana Allah, entar orang hitam, entar orang pendek, entar orang Sulawesi, entar orang Indonesia itu akan memberikan jalan. Orang Sulawesi, orang hitam akan memberikan jalan karena di dalam orang hitam ada Gusti. Silakan diunjukkan ku Gusti Allah lewat makhluk. Nah, lamun urang sombong mah nu eta ge rek budak leutik rek budak gede kalahkeun dilempar ka tukang. Itu udah nyoba. Seperti itu. Tapi lamun urang selalu muncul dalam hati kita la haula wala quwata illa billah. Apapun karena kita sholat disolatkan ke Allah, datang ke sini dibawa oleh Allah, didudukkan oleh Gusti Allah, selalu la haula muncul hati kita. Komo lamun geus memahami daripada ilmu ikhlas wajib dilakukan, wajib ditinggalkan, maka orang itu sholat selalu khusyuk ka Gusti. Geus tidak ada keakuan di dalam dadana, hanya ada la ilaha il, la maujuda il, la ma'buda il. Itu kesusahan. Cek dina diri. Ngecek pasti dina diri. Lamun urang merasa bisa, merasa beunghar mah sudah. Gak bakalan masuk ngaji gitu. Kudrat irodat itu. Tak disitulah kita berhubung dengan seperti itu. Beres kudrat irodat itu kekara gepruk sud. Ingat. Nah, berarti kembali sadar. Ini perintah Gusti. Ulah perintah hawa nafsu. Lamun perintah hawa nafsu, maka kita datang ke sini. Yuk tawasulan. Yuk kita ngaji, karena di tawasulan ini bakal rame ekonomi. Berarti kita ngajinya, berarti kita ngelaksanakan wiridannya didorong ku hawa nafsu. Gak bakalan di dunia. Mah pasti ketemu, tapi di akhirat jangan harap. Jangan harap hubitos ditolak. Nah, apa jangan harap? Contoh ti ayeuna buka. Ketika kita ngelaksanakan wiridan, terus wiridan orang atanapi ngadua terus dikabul ku Allah. Wah, mungkin eta doa eta teu diaku tuh nya meninggi ngadua tawasulan yuk ngajak ke batu. Pasti. Lamun dicek pelbadi geuning aing tawasulan ka dieu mah eueuh teu meunang dagang kalah ti iseun kitu kieu. Nah, pasti gitu. Pasti gitu. Teu meunang ning, kalah teu bebeunangan ning, kalah ti iseun ning. Bah. Cek we, sama cek mangga terserah diri sendiri. Terus, urang ngalaksanakeun seberes dibikin ke Ibro memberikan him ka Gusti, langsung melaksanakan sa'i. Silakan sa'i. Nah, ini sa'i teh nya. Ayeuna sa'i teh urang teh ti imah ka dieu teh sa'i sebenarna masyaallah. Sa'i ieu disebutkeun sa'i. Nah, make sa'i sabab kieu datang ti ditu ka dieu teh lari lewat motor. Engke balik, bulak-balik. Terus dia diinjak di tempat majelis ini. Allah memberikan ilmu buruk lewat mulut ini. Muncul ke dalam pikiran. Air barokah ngaranna. Nah, ya hasil sa'i. Lamun ilmu syariat mah lain sa'i. Lain. Karena hasil syariat mah nu diinumna ge caina cai rawa belut. Cai
Syariat ari ieu mah caina nu geus aya di Baitullah disebutna ilmu barokah geus lain cai laut deui lain cai rasa deui tapi ieu mah cai ilmu anu menuju ka Gusti ieu disebutkeun sai ngaranna. Mata urang teh pasti capek naon merangan hawa nafsu. Rek berangkat ka dieu kadang-kadang perang heula jeung pamajikan. Arek datang ke di kuara regah teuing. Itulah Gunung Sopamar. 7 putaran. Mata cerita di dalam syariat menceritakan itulah Siti Hajar mencari air berhubung Nabiullah Ismail haus di dalam patuangan Siti Hajar karena disitulah melakukan. Tak disitulah sa'i terus ke sana kemari. Yuk kita bongkar hakikat Siti Hajar. Kalau secara syariat udah pada paham, geus pada ngadengi tiap ustaz. Siti Hajar. Inilah Hawa, ini Hajar ketika hatinya masih keras. Urang teh nafsu teh masih kene aya tapi hati urang masih kene keras. Nya. Awas kudu paham. Awas lamun hati urang masih kene keras berarti Siti Hajar Hawa hatena masih teu keras. Bener? Lamun hati urang masih kene teas nah terus bolak-balik ngaji datang ngaji. Ya Allah, ya teh Gusti, hati abdi teh menang hese-hese asup teuing, hese ngarti teh ngaji model kieu hese Gusti. Boga hati keras. Itu Siti Hajar. Mata kudu minang sain. Sai terus datang. Lilaku lilama ditincak sirahna. Sia teh keras-keras teuing. Babatok teh ditinjaknya eta ku hakikatna malaikat Jibril kepalana ditinjak ngaji di bentaran seperti kumaha teh nu geus lila-lila mah jadi lunak bijil cai bijil ilmu tina hate tina nu tadina teu teas datang ilmu eta itu air buruk itulah cai baro kunaon jelema kahayangna kabeh hayang baro tapi ketika dibuka anu matak barokah tapi matak su karena teu sesuai jeung keinginan hawa nah ini riwayatna aya mungkin gak ada sok baru ke anak kita silahkan masih kena resep dengikeun maji pasti cerita nah kitu-kitu keneh setiap tahun pasti nyarita kena eta tapi hatena keukeuh Siti Hajar kadang-kadang urang sabala syariat ku saha ngaji na langsung dibere ngaji kieu pal bahasa syariat teh nyaho pasti lobana urang ngalaksanakeun tahalul berarti kudu dipotong teh rambut teh kan haji supaya haji hakikat potong keakuan berkuasa di rumah tangga. Potong keakuan jabatanmu. Potong. Tak dicontohkan ketika manusia lagi marhaba. Memotong rambut itu tuh sebenarnya mah Allah atau disunatkan. Wahai hambaku. Lewat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap ngalaksanakeun kegaduhan bayi sunat dipotong rambut tidak sadar ka bapana tidak sadar kata tangana supaya maneh keakuan di dalam hati ulah merasa berkuasa tapi teu sadar
teu sadar. Nu aya cenah potong rambut teh ekah langsung itu. Ya, gila. Gadean. Urang ge gadean. Teu sadar-sadar. Padahal itu disebutkan di Mekah mah tahalul. Memotong rambut. Potong rambut itu jabatan kepala potong sirahna tah. Terus kita wukuf di Arafah. Berarti wukuf di Arafah sudah mengetahui kalau orang yang sudah bermarifat itulah yang dikatakan apa? Itulah yang dikatakan kekholwat. Geus marifat di Arafah sudah mengetahui, mata dicontohkan bila mana orang melaksanakan puasa di tanggal 9 Yaumul Arafah ganyara sarua jeung puasa setahun. Gede kan? Gede urusan dunia, jang merangan hawa nafsu. Karena loba jelema berbondong-bondong melaksanakan puasa tanggal salapan karena perbandinganana geuning sarua jeung Allah memberikan ganjaran puasa setahun. Gede teu? Gede kan? Tapi ketika manusia di sisi Allah, kalau sudah ma'rifat, lakukanlah di situ, yaitu melaksanakan kholwat, berdiam diri. Berdiam diri. Apa sih berdiam diri? Itulah duduk dengan nyaman, menghadap kiblat, tarik dari pusar, langsung naik ke embun, tarik ke kiri, ke kanan, terus masuk ke kolbu. Latifah 7 latifah langsung. La ilaha illallah. Disitulah manusia melaksanakan Yaumul Arafah. Bila mana orang yang sudah mengenal, orang melakukan kholwat tapi can mengenal, enggak lah. Orang kholwat tapi can mengenal ke Allah, enggak lah. Ayeuna arek wukuf moal cing di Mekah lamun di dieu wukufna. Misalkan can mengenal, can boga duit ka itu. Enggak lah. Da wukuf tempat di tapi lamun geus mengenal daripada ayeuna haji hakikat di sini lakukan. Wukuf di Arafah. Itu. Berdiam diri jam 12 malam. Cicing we. Teu kitu. Nah, urang mun aya nasib langsung ke di kalau di kitu. Bisa lempar dia cicing. Oh, naon gaweun? Nah, itu contoh. Mun urang geus memahami ieu terus setiap datang haji bulan Mak Rayagung, paham bahas deui, paham kana poho. Ini urang geus beres ngalaksanakeun wukuf di Arafah. Terus melontar. Jumroh. Nah, itu jumroh yaitu adalah melempar. Melempar ku batu. 7 batu. Batu nu menang mulungan langsung dilempar itu batu. Mabet naon? Mabet setan, mabet Ketika manusia sudah paham ilmu hakikat, terus ayeuna urang kesana kemari, langsung babetan ketika ada keakuan di dalam hati, aku yang berkuasa, aku yang kerja, babet Allah dalam hati lewat TN. Melakukan Allah sendiri. Dagang Allah sendiri. Lempang Allah sendiri. Nonotan Allah sendiri. Duduk Allah sendiri. Terus ketika ada keakuan, babet. Allah. Itulah panah api sebenarnya. Itulah manusia kalau sudah nyampe ke sana berarti geus kakarak secara syariat bisa, secara hakikat bisa. Itulah haji mabrur dan mabruroh. Manehan mah datang secara syariat jasad geus nepi kan itu secara hakikat langsung. Rek disebut haji, tadi disebut haji, enjoy. Nah, balik ke Indonesia.
balik kan disebut Pak Haji. Ketika disebut haji itu kudu nyentuh langsung. Hei Pak Haji, nyentuh langsung. Menyebut Pak Haji, Allah. Terus nyentuh. Gitu. Nyaman di situ. Ntar dibahas. Nah, jarang membahas. Jarang yang mendengar tentang haji. Tegas marifat. Nah, di situ kenapa harus diadakan kurban? Lah. Di Indonesia berbondong-bondong orang melaksanakan udhiyah atau kurban. Kurban secara syariat yang tadi Ismail alaihi salam. Karena di pasian ijajah kunang jeng Nabi Ismail itu ya nur al-halak ya dal jalali wal ikram. Ya nur al-hayy ya dal jalali wal, itu dari Kanjeng Nabi Ismail. Ketika kita melaksanakan kurban, cerita-cerita dalam syariat kalau kalah dalam syariat mengorbankan adalah Kanjeng Nabi Ibrahim nafsu. Simbolis anak Kanjeng Nabi Ibrahim itu anak putrana ke rumah putra hiji-hijina nyata Kanjeng Nabi Ismail. Terus eta mah slogan cerita. Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim itu harus mengorbankan anak? Kenapa? Padahal dalam dirinya itu hasil dalam tubuh kita hawa nafsu, hasil hawa nafsu napika muncul itu hasil hubungan suami istri napika ngawujud anak ngarana itu penghasilan daripada hasil hawa. Hawa adalah istri, nafsu adalah di dalam nafsu, itu berarti perhubungan. Maka disitulah dipasihkan ku Gusti Allah, ku Kanjeng Nabi Ibrahim, disembelih ku Kanjeng Nabi di gunung di Jabal Sur. Disembelih. Tapi ketika disembelih walaupun dipecahkan karena batu itu si pedang keras, tapi dipecahkan karena batu itu pedang pecah. Maka ketika manusia terus dicontoh di dalam syariat, Allah menggantikan yaitu lewat kambing, domba. Ketika disembelih, maka disitulah domba yang jatuh. Berhubung domba yang jatuh mata disunatkan ker ka urang jelema berbondong-bondong ta tokoh para ustad anu sok ngadatang didatangan ustad nama terang kurban main nama diberian kurban nanti batu diberian domba terus di para lencit di darahan dagingna eta kurban domba. Apa sih insyaallah kurban itu? Maka ketika domba itu adalah domba nafsu nu kurang diangon. Kadang-kadang nafsu amarah, nafsiyah, lawamah, mutmainah itulah empat kaki
kaki menuju ke Allah ini harus paham. Lain tumpak domba. Tumpak domba mah terlalu. Ini tumpak kaki 4. Mana kaki 4? Inilah nah ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu nafsu kabeh oge. Jang menuju ka Gusti Allah. Ieu mah kurban, ke urang teh tumpak domba cenah itu mah simbol. Cenah mah simbol. Contoh manusia supaya sadar. Nafsu dina diri orang, nafsu nafsiyah, keinginan. Nafsu amarah, nafsu lawamah ngadorong karena ibadah. Nafsu mutmainah nu bikin itu nu opat nu sok diangon kurang kadang-kadang ka itu kadang-kadang ka dieu hayang ka ditu hayang ka dieu hayang ka we hayang ka itu nafsu eta nu dikurbankeun kaki opat teh ngan anu dua nama rada jarang dipakena lolobana mah nafsu nafsiyah ngaji dipake nafsu nafsiyah salat dipake nafsu nafsiyah wiridan nafsu nafsiyah eta we kadang-kadang lolobana dua suku berarti kurbana hayam itu mah. Komo eta nafsu nafsiyah terus ditamahan di nafsu amarah. Nafsu amarah lain diangon diumbar eta mah. Diumbar nafsu amarah di mana ayeuna di Wareman. Masih leuh di Wareman geus kilana keprek eta geus di keluarga nafsu amarah diabur we pamajikan bengong. Suraung itu mah. Boga panci jeger ditajok geus ngaji tauhid tapi mina ngahurungkeun. Eta teh jang naon. Jadi ngaji tauhid teh mangpaat. Ieu ngabongkar nafsu bulan rayagu geus. Ayeuna mah nafsu tak nafsu amarah kurang inna nafsa la amaratu bisu. Sanyana nafsu bakal ngadorong kana kesesatan. Hate we geus kata geus aya urang kakasih Allah tapi ai eta masih kene ngahurungkeun. belajar. Keneur ngeureuyeuh mareuman. Da hese seuneu gede mah. Ai seuneu gede mah hese di pareumanan Pareumanan teh kunaon cing? Da kucai kalah ngagedean. Pareuman. Nah, eta nafsu eta nu kudu dikurbankeun ka Gusti Allah. Ayeuna nafsu nafsiyah keinginan milik Gusti. Nafsu ayeuna amarah oge milik Gusti. Terus nafsu lawamah oge milik Gusti. Mutmainah oge nu Gusti tong sok diaku padah nu milik batur terus diabur wah. Padah nu Allah kana dayeuh diabur wah ke Allah nyiksa. Nyiksana kunaon? Ku nitah meuli deui. Lamun motor ku gede nafsu dicacag teh ketika geus beres teh. Eta teh alasan teu bisa ngaji kunaon teu gablek motor kunaon derajat. Kan bisa kitu. Alasan. Kunaon? Nyata ku nafsu nafsiyah. Usaha. Kurbankeun eta ka saha ka Gusti Allah lamun jelema tah berarti tumpak domba-domba teh eta. Nah, enak urang korban. Ai kurban sapi kunaon? Nah, kurban sapi 7. Kudu paham kurban sapi 7. Lamun jalma urang misalkan ayeuna Mang Irman ngorbankeun sapi atas nama saha? Mang Heru nunutan atas nama saha? Pak Dadun, atas nama Opik, atas nama Ito, terus 7 haneun.
Mangheru mah cuma ukur nafsu nu opat, padadun nafsu nu opat, opik nafsu, tapi Mang Irman mah nafsu anu 7 lapis bumi dibikin kabeh ka Allah. Mana kulit, bulu, tulang, darah, daging, urat, sungsum dibikin kabeh. Bisi hayang apal mah. Isi we itu hayang mentok. Urang heuceuna urang atas nama ieu we, atas nama ieu. Berarti Kang Irman dibikin kasaka Gusti Allah. Mana Gusti Allah di mangheru ka di mangheru diperankeun ku Gusti, di padadudukeun diperankeun ku Gusti, terus ayeuna mangheru merasa rasa bersyukur dibere ti Allah lewat Mang Irman dibikin eta nu opat teh alhamdulillah terima kasih Mang Irman. Berarti ayeuna urang kurbana nu opat eta tah kudu paham. Ieu mah teu kabagian daging ku kulutus. Punten. Itu tuh. Nah menang teh urang ngadag hega rek didag di nafsu. Bisa hayang mah, bisa nyaho mah. Ayeuna cenah meunang teh ngadag sok lumpat teh neangan ka ustad anu ngamenang. Ngamenangkeun teangan cek ustad mana ustad geus kaharti mah moal tuangan teangan. Menang teh cenah urang anu kurban ngadaang. Gitu kan? Nah, anu dikurbankeun nafsu. Itu kan secara simbol. Lamun secara dikembalikan karena logika berpikir, berarti udah ngadahar deui nafsu, berarti masih kene nyaah. Urang cara pipina jeung urang. Nyaah keneh eta nyaah dibikin ka Gusti. Kumaha keluarga cenah meunang teu ngadahar, gitu kan bahasana hei. Keluarga cenah meunang teu ngadahar. Ya misalkan ayeuna urang nu kurbana keluarga nu dikurbankeun kan sabenerna kalau di si Allah, kalau di si syariat aya nu teu meunang ca keluarga teu meunang ngadahar itu ya, teu meunang ngadahar. Terserah ieu cara hakikina. Padahal nu ngurbankeun teh diri sendiri. Ngurbankeun hawa nafsu, domba-domba itu. Cenah rek hega rek apik terserah. Rek kembali da ari geus paham mah kieu teu jadi masalah. Ngan ai sendiri mah buat apa? Ngan aya lita baru. Dina syariat 3 suapan hati. Mana 3 suapan? Inilah kajian-kajian yang nafsu itu. Silahkan masih ada nafsu nafsiyah lawa mahmud. Itu makan lagi karena masih ada nafsiyah keinginan. Masih ada kan? Terus nafsu lawa mendorong ke Allah. Terus kan? Terus nafsu mut. Itu 3 suapan. Paham? Nafsu amarah kumaha cenah ieu? Tong atuh masih kayak gitu mah.